Teman-teman, selamat datang kembali channel Grid Auto. Di sebelah saya sudah ada Chery Tiggo 5X ya. Sebelumnya saya juga udah bikin video first drive ya. Tapi berhubung kali ini kami berkesempatan untuk mencoba lebih lama, kami akan menguji seberapa kencang mobil ini, seberapa efisien mobilnya, dan seperti apa sih rasa berkendaranya setelah dipakai berhari-hari. Dan ini dia videonya. Oke teman-teman, jadi Tiggo 5X ini yang sudah dijual di Indonesia, ini merupakan varian yang sudah facelift ya, artinya secara tampilan dia jauh lebih keren dibandingkan yang sebelumnya gitu kan. Dan memang ciri khas Tiggo ini kerasa banget, terutama kalau kita ngeliat dari desain si grillnya. Teman-teman kalau inget dari Tiggo 8 atau Tiggo 7 gitu ya, itu kan memang secara grill dia ada dot-dot seperti ini. Dan memang di varian yang Champion ini dia ada sedikit beberapa aksen seperti aksen-aksen merah gini di bagian depan, lalu juga di bagian samping untuk menunjukkan aura sportinya. Dan kalau kita lihat di sini sudah ada kamera teman-teman ya. Di depan ada kamera, di samping ada kamera, di belakang pun ada kamera, artinya dia sudah support dengan kamera 360 derajat. Dan untuk fitur-fitur juga cukup lengkap. ADAS-nya udah ada, dia kombinasi antara radar sama kamera yang ada di bagian kaca depan. Cuman memang nih, kalau buat teman-teman mungkin nanti ada yang mau beli Tiggo 5X ini, dan kalau pasang plat nomor yang nggak benar, ini bisa jadi kendala nih, bisa jadi masalah terutama untuk radar si ADAS-nya ini. Nah ini kan ada dua titik sebetulnya ya untuk penempatan si plat nomornya. Tapi kalau diposisikan lebih rendah, sehingga ini kan ketutup sama plat nomor. Nah ini bikin masalah nih. Jadi nanti akan ada beberapa lampu yang menyala di panel instrumen, dan itu dipastikan untuk beberapa fiturnya ya, misalnya kayak collision warning-nya, lalu adaptive cruise control-nya itu nggak akan bisa digunakan. Jadi memang ini kenapa sekarang posisinya dia agak di bagian atas nih, supaya dipastikan ini nggak ketutup sama benda-benda asing gitu teman-teman. Terus lampu dia sudah proyektor ya, LED di sini, lalu untuk DRL-nya juga sudah LED di sini. Cuma emang untuk lampu sen sama untuk lampu kecil yang ada di sini dia masih pakai bohlam. Dan yang menarik lagi-lagi dari segi fitur teman-teman, dia misalnya ketika kita anak kunci kan ada di saku kita ya, ketika kita mendekat dia akan otomatis untuk terbuka. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi, meskipun dia udah kilas juga bisa pakai di sini nih ya. Terus kalau mau buka tinggal gini aja. Ya kan, jadi lebih praktis. Dan begitupun kalau kita keluar, misalnya keluar dari mobil dan kita akan menjauh sedikit, dia akan otomatis tertutup. Ya kan? Jadi emang sepraktis itu mobil ini, fiturnya juga cukup lengkap. Dan kalau kita ngeliat dari peleknya ya, dia pakai pelek 16 inci, emang sayangnya dia masih yang single tone. Andaikan dia sudah dual tone ya, pakai kombinasi yang kalau di Indonesia kan sering banget warnanya polish sama hitam, itu jauh lebih keren mungkin ya. Cuma sayang nih masih yang single tone. Ada sen di spion, kamera seperti yang tadi saya bilang, udah gitu juga untuk roof railnya. Ini beneran ya, jadi model jepit yang secara fungsional bisa digunakan, tapi untuk crossbarnya dia pakai sistem yang jepit seperti ini. Jadi bukan cuma aksesoris doang, dan dia bisa digunakan. Sedikit ke belakang. Oke, di bagian belakang ini juga ada beberapa fitur, terutama untuk seperti sensor parkir ya, ada 3 titik, lalu ada kamera juga. Karena memang si sensor belakang ini juga berfungsi sebagai fitur blind spot monitoring yang ada di sini, lalu ada rear cross traffic alert juga ya. Jadi dia fungsinya nggak hanya sonar untuk mundur, tapi juga fungsinya itu tadi ada blind spot monitoring. Ada wiper juga, ada defogger di bagian belakang. Nah untuk bagasinya memang dia belum ini ya, dia belum yang power tailgate, jadi masih bukannya manual. Bagasinya cukup luas karena memang dia cuma 5-seater ya. Kalau kita ngeliat di sini tempat penyimpanannya juga besar. Di bawah nih ada ban serep, tapi ban serepnya dia yang spare tire yang
space saver ya. Jadi lebih kecil ukurannya dibandingkan sama yang digunakan di mobilnya. Terus ada penutupnya juga, jadi kebayang kalau teman-teman bawa kayak tas laptop gini, dia ketika ditutup, nah kan nggak kelihatan dari luar, jadi rasanya jadi lebih tenang lah gitu ya. Dan sebagai informasi juga teman-teman, si Tigo 5X ini kalau Chery menyebutnya dia akan menjadi rival di kelas compact SUV ya, artinya dia akan lawan Race Rocky, lalu WRV atau Kia Sonet gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat lebih jauh lagi, sebetulnya si Tigo 5X ini lebih dekat dengan si Wuling Alves. Karena apa? Secara dimensi dia sama-sama 4.300-an milimeter ya. Udah gitu secara mesinnya juga sama-sama 1.500 cc dengan transmisi CVT. Jadi memang kalau saya ngelihatnya memang ini lebih cocok karakternya kalau disandingkan sama si Alves. Tapi nanti kita lihat seperti apa secara akselerasi maupun konsumsi bahan bakarnya. Sekarang kita lihat ke belakang dulu deh. Oke, di belakang teman-teman, jadi untuk pelipatan joknya ya, ini juga bisa dilipat konfigurasinya di 60-40. Ini tinggal ditekan aja di sini. Nah, dia jadi lumayan lah, bisa ngisi atau bawa barang yang cukup panjang. Cuma memang dia belum terlalu rata lantai dengan bagasinya. Tapi kalau untuk misalnya Isofix, top tethernya juga sudah ada di sini. Jadi kalau mau bawa kursi bayi yang sudah dilengkapi dengan fitur Isofix, ini bisa banget di sini. Ada 2 titik. Di sini juga ada armrest, bisa juga berfungsi jadi cup holder ya. Di samping kanan kiri pun juga tersedia cup holder. Lalu di sini dia sudah ada slot ya untuk tempat penyimpanan kecil, bisa naruh handphone apa segala macam. Tapi sayangnya dia belum disediain sama port USB. Sebetulnya ini kayak ada lubang khusus gitu. Kalau dicabut mungkin dia bisa masuk untuk fitur USB. Setidaknya bisa untuk pengecasan. Lalu untuk seat pocketnya tetap ada 2. Cuma emang ini cuma 1 tingkatan aja ya. Ya lumayan lah kalau buat naruh-naruh barang kayak power bank atau dompet kecil bisa di situ. Sekarang kita geser ke bagian depan ya. Sebelum kita lihat depannya, nah ini saya mau nunjukin juga kalau di Tigo 5X ini juga punya fitur yang namanya remote engine start ya. Kalau kita lihat dari remote-nya memang nggak ada tombol khusus gimana sih cara untuk nyalain mesin dari remote ini ya. Ini cuma ada unlock, lock, sama untuk bagasi. Caranya yang pertama pastikan mobil kekunci ya. Udah kekunci semua, lalu kita tekan lagi yang lama ya sampai mesinnya benar-benar nyala. Ya kan? Kebayang kalau teman-teman habis parkir di tempat yang panas kayak gini, AC-nya kan otomatis nyala juga ya saat si mesinnya nyala, sehingga ketika kita masuk ke dalam mobil, kabinnya udah lumayan lebih dingin gitu. Karena kalau di panas-panasan kayak gini, apalagi kacanya bening kayak gini nih, itu kebayang banget suhu di dalam kabin pasti bakal panas. Sekarang kita masuk ya. Oke, jadi meskipun mesinnya udah nyala, tapi sebetulnya ini mobil belum ready untuk dijalankan. Jadi kita yang pasti harus injek pedal rem dulu ya. Nah, ketika si layar head unitnya nyala, lalu panel instrumennya juga udah aktif gitu, artinya ini mobil sudah bisa siap untuk dijalankan gitu. Remote-nya bisa taruh di sini karena ini ada ruang penyimpanan kecil. Lalu di sini juga ada untuk cup holder ya. Di sini juga ada tempat untuk smartphone sebetulnya. Meskipun ini belum wireless charger ya teman-teman ya, untuk fiturnya belum tersedia, tapi setidaknya untuk naruh handphone dengan karet gini materialnya, sehingga ini masih lebih oke lah. Posisi juga untuk ukuran handphone kayak gini juga masih pas banget ya. Terus juga di sini untuk beberapa tombol-tombolnya, bukan tombol sih, ini kayak seperti semacam touchscreen gitu, mirip seperti yang ada di Tigo 7 ya. Jadi dia sistemnya seperti layar sentuh gitu, bukan tombol fisik. Kalau tombol fisiknya ada di bagian atas, jadi ada beberapa tombol juga lah. Untuk volume, ya, untuk power head unitnya, lalu ada hazardnya, lalu ke home sama round view
Monitornya juga bisa lihat dari sini. Tadi kan karena sudah tersedia 4 buah kamera, jadi dia sudah ada kamera 360 derajat, bahkan dia bisa 3D nih. Nah, kita mulai dari mana ya, bisa kelihatan semua bagiannya. Terus kalau kita ngeliat dari dashboardnya juga tampilannya simple, dia mirip-mirip sama Tigo 7 ya, cuma emang dia ada aksen merah. Jadi nggak cuma di depan, di samping, di bagian belakang juga, supaya senada dengan tampilan luarnya kan. Tadi ada aksen-aksen warna merah yang membuat auranya jadi lebih sporty gitu. Terus juga kalau kita lihat dari panel instrumen ini mirip banget sama yang ada di Tigo 7 ya. Secara tampilan, lalu fitur-fiturnya juga ini sama persis, sehingga kita kalau biasa bawa Tigo 7 terus ke Tigo 5 kayaknya, loh kok sama banget gitu ya. Supaya itu tadi, karena untuk apa ya, kalau semakin banyak part dipakai di semua mobil gitu ya, di banyak mobil, sehingga kan cost-nya jadi lebih murah. Di atas sudah ada sunroof teman-teman ya. Ini juga dia bisa dibuka manual atau bisa lewat perintah suara juga. Misalnya pakai kayak gini ya. Hello Cherry. What's up? Close sunroof. Okay, I'll close the sunroof. Ya, jadi nggak cuma bisa perintah untuk sunroof, lalu misalnya untuk buka kaca. Cuma emang kalau untuk buka kaca harus lebih spesifik ya teman-teman. Kalau misalnya dia open window aja, semua kaca akan terbuka. Jadi beda sama di Omoda ya. Kalau Omoda kan dia bisa misalnya di kanan kiri aja sesuai dengan suara perintah datangnya dari mana. Tapi kalau ini misalnya membuka kaca kanan doang itu driver side misalnya. Atau misalnya kita mau kayak kegerahan nih, mau nyalain atau mau gedein blowernya gitu, itu bisa juga sampai menggunakan perintah suara. Jadi kalau mager gitu, tinggal bilang aja, hello Cherry. Yes, I'm here. Set blower to level 3. Alright, it is now set to speed 3. Tuh, jadi blowernya jadi lebih besar lagi. Ya ini khusus untuk orang-orang mager sih. Padahal kalau misalnya kita mau aktifin atau ngecilin gedein aja cuma ada di sini, juga ada touchscreen ya. Cuma emang ya itulah salah satu fitur unggulan juga yang ada di mobil Cherry ini. Terus juga untuk setirnya ini juga mirip-mirip ya seperti Tigo 7, dia juga sudah bisa telescopic. Lalu tombolnya juga sudah lumayan banyak. Yang kiri ini untuk adaptive cruise controlnya teman-teman ya, lalu juga untuk pengaturan MID. Sementara untuk yang kanan ini untuk head unit, jadi untuk volume, lalu untuk mode-mode yang ada di head unit ini dia semua tersedia di sisi yang kanan. Lampu sudah auto ya, untuk wipernya juga sudah ada autonya ya. Lalu head unit juga fiturnya lumayan lengkap, sudah ada Apple CarPlay, Android Auto, cuma emang dia harus pakai kabel teman-teman ya. Ini wajib pakai kabel, kita colokin aja. Nah, udah langsung deh tersedia ya untuk si Apple CarPlay maupun Android Auto. Jadi tergantung teman-teman smartphone-nya menggunakan apa, ini sudah tersedia. Walaupun meski harus pakai kabel nggak masalah sih ya. Ini juga latensinya kalau pakai kabel biasanya nggak terlalu besar, sehingga kalau penggunaan kayak Maps gini dia nggak terlalu delay, jadi nggak terlalu putus-putus. Dan kita penasaran banget seperti apa rasa berkendaranya, seperti apa konsumsi bahan bakarnya, lalu seberapa kencang ia berakselerasi. Langsung kita tes. Let's go! Electric parking brake, lengkap dengan auto hold. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di balik kemudi dari Cherry Tiggo 5X ya. Jadi hal pertama yang pengen saya ungkap adalah soal kenyamanan ya. Jadi emang ini kalau dari sisi bantingan suspensi itu enak banget ya. Suspensinya empuk karena juga secara bantingan enak, suspensinya udah gitu bannya juga tebel kan. Jadi ketika misalnya ketemu jalan yang bergelombang atau jalan yang agak rusak, ini masih enak banget sih. Cuma memang ada konsekuensinya dari bantingan suspensi yang lembut adalah handlingnya yang kurang tajam ya. Jadi emang body rollnya lumayan terasa ketika manuver ya. Jadi
Ketika misalnya kita beloknya agak kencang aja, body rollnya dia lumayan. Tapi ya kalau dari kenyamanan nggak cuma dari bandingan suspensi, tapi juga soal kedapan kabin ya. Jadi ketika kita misalnya lagi jalan kayak gini sama buka kaca, beda banget ya. Apa namanya, suara yang dari luar tuh ketika buka kaca kedengeran jelas banget, tapi ketika kaca semua tertutup, ini semuanya bisa diredam dengan baik. Lalu soal mesin teman-teman, jadi kalau dari sisi mesin memang Chery Tiggo 5X ini menggunakan mesin 1500 cc ya. Dia pakai transmisi CVT yang disalurkan ke roda depan. Jadi kalau dari sisi tenaga, dia memang mirip-mirip nih dibandingkan sama mobil-mobil sejenis di kelas compact SUV kayak misalnya sama WRV gitu yang 120-an PS atau sekitar 119 dk ya. Tapi kalau di sini dia tenaganya 112 dk dengan torsi 138 Nm teman-teman ya. Jadi kalau dibandingkan sama Alphest misalnya yang secara ini banyak kesamaan nih sama Alphest sebetulnya dari segi dimensi yang sama-sama 4300 mm-an, lalu juga sama-sama mesinnya 1500 cc tanpa turbo, transmisi CVT. Kalau di Alphest itu tenaganya memang sedikit lebih kecil ya, di 105 dk, tapi torsinya dia sedikit lebih besar di 145 Nm. Maka itu kalau dari sisi akselerasinya memang Chery Tiggo 5X ini masih kalah nih dibandingkan sama Wuling Alphest ya. Jadi untuk akselerasi dari 0 ke 100 km per jam teman-teman, Chery Tiggo 5X ini dia mencatatkan angka 14,7 detik ya. Kalau dibandingkan sama Alphest dia masih bisa di 13-an detik. Begitupun dengan konsumsi bahan bakar dari hasil pengetesan kami. Di rute dalam kota dia catatan kami di 11,5 km per liter, sementara di rute tol itu di 15,1 km per liter. Ya untuk penggunaan sehari-hari mungkin bukan yang boros-boros banget gitu ya, masih di atas 110, tapi kalau kita bandingin sekali lagi sama Wuling Alphest ya, Wuling tuh masih bisa di 13-an km per liter untuk rute dalam kotanya, sementara untuk di rute tolnya dia bisa sampai 16-an km per liter. Jadi memang secara efisiensi Chery Tiggo 5X ini nggak lebih baik dibandingkan si Wuling Alphest. Cuma emang kalau dari sisi fitur ini masih berjaban nih sama Wuling Alphest, karena memang dia kalau dari ADAS-nya cukup lengkap ya, kayak misalnya blind spot monitoring, lalu ada forward collision, ada adaptive cruise control juga ya, jadi kita bisa nyalain di sini cruise controlnya, lalu kita tinggal pencet rest atau set aja dulu ya kayak sampai dia aktif. Nah ini dia bisa tinggal diaktifin, dia ada 3 jarak ya, jadi jarak yang terendah, jarak terpendek, jarak menengah, sampai jarak yang paling jauh. Kalau di MID itu bisa dilihat dari warnanya, kalau merah itu dia jaraknya terpendek, tapi kalau yang menengah itu oranye, sama yang terjauh itu hijau, jadi jarak teraman. Pun meskipun dia jarak yang paling pendek atau yang merah ya, tapi sebetulnya kalau kita ngelihat jarak dengan kendaraan di depan itu selalu sekitar 3 detikan, jadi masih aman lah ya. Misalnya kita set lagi, tambahin lagi ya. Ini di depan kebetulan ada mobil, kendaraan yang habis lewat. Nah, kita set di 90 teman-teman, tapi karena kendaraan di depan itu cuma sekarang lari sekitar 45 km per jam nih. 45, 46, wah sekarang nambah lagi ke 50 ya. Jadi dia tinggal mengikuti aja. Begitu dia mengurangi kecepatan, ya, ini langsung ngerem lagi. Tapi kan dia belok ya. Kalau kita mau lurus artinya di depan itu nggak ada halangan lagi. Nah, dia akan otomatis nambah lagi nih kecepatannya nih. Tuh, ya. Ini saya nggak nginjek gas, nggak nginjek rem apa-apa dari tadi. Tuh, dia nambah lagi sampai kecepatan terakhir yang kita set. Ini setnya sampai di 50. Cuma emang menariknya ya, ketika kita agak belok, ya. Tuh, dia akan mengurangi sedikit kecepatannya. Jadi, dia nggak akan kenceng banget ketika sambil belok, terutama untuk belokan yang patah. Ini berguna banget sih, sehingga mobil kayak nggak ngeloyor gitu ya, nggak overshoot gitu. Terus collision warningnya juga dia dibantu sama apa namanya, ada kamera juga, sama ada radar juga kan kalau di Tiggo 5X ini. Mungkin emang ini udah nggak banyak yang menggunakan radar teman-teman ya. Jadi sekarang
banyak yang memanfaatkan dual kamera misalnya di bagian atas, atau misalnya pun kalau pakai satu kamera, dia kameranya lebih high definition ya. Jadi dia bisa menangkap ruang istilahnya gambar yang lebih tajam gitu. Nggak cuma itu aja, Tigo 5X juga dilengkapi dengan fitur lane departure warning ya. Jadi artinya dengan misalnya kecepatan tertentu, kalau kita agak melenceng gitu ya, dia akan ada notifikasi seperti di panel instrumennya, serta ada bunyi-bunyian gitu ya. Cuma memang kecepatannya kita harus menyesuaikan dulu. Nah ini juga settingannya bisa sensitivitasnya bisa dia aktifin mau yang low atau yang high gitu ya. Nah ini sudah ada logonya di sana, artinya sudah aktif. Nah itu ketika misalnya kita melenceng ya, tanpa menyalakan lampu sen, dia akan ada bunyi tining tining tining. Tapi emang cuma ada indikator aja di panel instrumen, sama ada bunyian aja, jadi nggak ada feedback dari si setirnya. Pun begitu dengan lane keeping assist, jadi dia belum tersedia ya, sayang aja. Cuma kalau ada tambahan lane keeping assist, wah itu kalau kita di tol enak banget sih ya, terutama untuk jarak yang cukup jauh. Kalau kita ngeliat dari transmisinya, meskipun dia CVT, tapi dia ada mode manualnya ya. Dia hanya ada di tuas transmisi, dia belum ada di pedal shift. Pun begitu dia belum ada mode berkendara juga teman-teman. Jadi kalau mau sensasinya lebih sporty nyetirnya, atau misalnya mau balap kendaraan yang ada di depan, itu kita bisa manfaatkan si mode manual ini. Jadi kalau untuk nurunin gigi, dia bisa ke bawah ya, atau ke belakang. Ketika mau naikin gigi, tinggal tambahin ke atas. Dan dia juga ada indikatornya tuh. Ketika masuk ke mode manual, ketika misalnya putaran mesinnya udah lumayan tinggi, dan itu mengharuskan kita untuk pindah gigi, dia ada logo seperti tanda panah ke atas. Nah, tuh kayak gitu tuh misalnya. Jadi untuk efisiensi juga itu akan lebih baik ya. Yes, teman-teman, itu dia rasa berkendara dari Chery Tiggo 5X ya. Jadi hal pertama yang saya suka tentunya dari bantingan suspensinya yang memang cukup empuk ya. Jadi bisa lebih nyaman ketika ketemu jalan yang misal bergelombang. Udah gitu juga profil bannya kan dia lumayan tebal dibandingkan sama Alphest misalnya. Terus juga yang saya suka juga dari fitur-fiturnya juga cukup lengkap. Dia sudah ada ADAS-nya, sudah ada voice command juga, meskipun kalau dibandingkan Alphest, dia masih pakai bahasa Inggris. Kalau Alphest kan sudah pakai yang bahasa Indonesia. Cuma ya memang kalau tadi balik lagi ke bantingan suspensi yang empuk, konsekuensinya adalah body roll-nya yang emang lumayan ketika kita ajak manuver. Tapi seberapa sering sih kita ajak manuver gitu kan, apalagi ini kan mungkin bisa dipakai juga sama keluarga kecil gitu ya. Jadi yang ya jalannya yang nyantai-nyantai aja ya. Udah gitu juga kalau ngomongin soal konsumsi bahan bakar, memang dia nggak lebih baik dari Alphest ya. Jadi emang kalau di mesin-mesin mobil Cina ini dia harus mungkin lebih banyak belajar lagi sama merek Jepang ya. Kalau dibandingkan sama WRV apalagi dia masih kalah irit bahkan untuk akselerasi ya. Meskipun sama-sama 1500 cc CVT, kalau dibandingkan sama WRV gitu, ini jauh banget nih. WRV itu di 10 detikan, sementara ini sampai 14 detik. Bahkan dibandingkan sama Alphest pun, dia masih lebih lambat ya. Jadi memang dia harus banyak terus improvement. Tapi emang salah satu keunggulan dari si Tiggo 5X ini adalah soal harga teman-teman. Lagi-lagi kalau brand Cina itu berani ngasih harga yang cukup kompetitif. Untuk harganya, ini tipe Champion untuk harga pre-booking ya, dia harganya 279 juta. Kalau nggak pre-booking itu di 299 juta kan, artinya ada diskon sekitar 20 juta ya. Tapi kalau dibandingkan sama Alphest, ya Alphest yang tipe EX itu harganya atau yang paling mahal harga 300 juta, artinya ada selisih 1 juta, ini masih lebih murah. Jadi tergantung teman-teman nih.
keperluannya apa, lalu juga misalnya balik lagi ngelihat ke brandnya seperti apa, itu kan pasti punya preferensi masing-masing ya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.